Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Yengki Charlie itu, Yengki India Zulu. Ya, kali ini kita akan mereview sebuah SWR ya, dari Daiwa CN901. Ini SWR yang lebih tinggi daripada yang saya punya. Saya punya itu Daiwa CN801. Jadi bedanya antara 801 dengan 901 itu dari power ratingnya ya. Jadi maksimal power yang bisa dihandle oleh SWR ini bisa sampai 3 kW ya, 3 kW atau 3000 watt. Sementara yang CN801 itu sekitar 2 kW. Namun untuk frekuensinya sama aja ya. Frekuensinya itu 1,8 MHz sampai 200 MHz untuk frekuensinya. Nah, kemudian harganya, ini yang harganya yang berbeda ya. Selisih sekitar 300 ribuan. 300 ribuan harganya sekitar itu ya. Kalau yang CN801 sekarang itu sekitar 2,5 ya. Kemudian kalau yang CN901 ini sekitar 2.850.000 rupiah. Jadi lumayan ya untuk sekelas Daiwa ini, nggak ada yang murah SWR-nya. Tapi selama saya menggunakan SWR Daiwa itu memang tahan ya, memang bagus ya untuk pengukurannya, kemudian daya tahannya itu cukup bagus. Dan bagi Anda yang mungkin membutuhkan SWR ini, Anda bisa ke Rumah HT buat yang di Yogyakarta ya. Tapi kalau yang untuk di luar silakan Anda cari aja. Tapi kalau di Rumah HT pasti barangnya asli karena ini langsung dari distributornya Daiwa di Jakarta. Jadi kebetulan Rumah HT juga ditunjuk sebagai sellernya dari Daiwa, jadi pasti asli ya. Nah, sebelum kita unboxing untuk Daiwa CN901 ini, kita minum dulu ya, kopi ya, kopi. Alhamdulillah kita sudah minum. Sekarang kita langsung lanjutkan untuk reviewnya SWR Daiwa CN801 901. Nah, di sini saya lupa menjelaskan ya kenapa Daiwa itu mahal, karena dia cross needle SWR. Jadi ada VU meternya cross. Jadi langsung real SWR-nya berapa, powernya berapa langsung keluar. Itu yang bikin mahal. Oke, mari kita lihat. Dia untuk Daiwa CN901 ya. Kalau kita lihat boxnya seperti ini box model baru ya, warna box model baru dari Daiwa itu rata-rata coklat gini ya, coklat putih ya. Kalau dulu itu biru ya, sekarang udah berubah jadi coklat putih seperti ini. Itu menandakan ada sedikit premium ya untuk SWR ini, sorry kok HT lagi, SWR ini. Nah, ini kita lihat di sini ada tulisannya LKJL. Nah, ini distributor dari Yaesu sama Alinco ya. Jadi ini juga dia memasukkan Daiwa ya. Jadi asli dari luar sana, makanya mahal ini. Oke, kita coba lihat di sini, kita buka. Nah ini ada instruction manual ya, instruction manual. Di sini ada spesifikasinya. Nah, di sini kalau yang ini HP ini yang 801 ya. HP 3 ini yang 901. Nah, kemudian yang tipe V. Tipe V ini nanti kita akan coba review juga. Ini yang dual band. Nah, ini sampai 200 watt. Tapi ini mahal juga ya, tapi nanti kita lihat aja. Memang mahal karena premium ya. Kita coba aja nanti cek ya. Kemudian yang tipe G. Nah, ini yang G ini yang frekuensi SHF ya, super high frekuensi di 900 sampai 1,3 giga. Ini cuma sampai 20 watt. Oke, seperti itu aja mungkin. Ya, ini tulisan Jepang, yang ini bahasa Inggris depan ya. Oke, kita taruh. Nah, sebelum saya keluarin SWR-nya, di sini ada kabel DC ya. Ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk kita melihat SWR dengan mode P
PIP ya. Kalau kita menggunakan mode PIP, kita harus pakai power supply ini. Kita harus pakai tegangan ya untuk melihat PIP-nya. Jadi pengukuran peak of power-nya ya. Oke, kita buka. Ini dia. Waduh, ini masih unboxing beneran nih. Masih dibungkus. Ya, masih bungkus. Saya baru nyentuh ini ya, teman-teman. Jadi saya terima kasih sekali Rumah HT ya. Ngasih barang nggak pernah yang yang second. Semuanya barangnya baru. Jadi teman-teman bisa lihat saya bukan mereview barang-barang yang sudah dipakai, tapi barang yang masih baru, dan ini saya jamin saya sekaligus menjadi QC-nya, quality control secara tidak langsung, karena saya ngecek ya. Mungkin dari Om Wawan sendiri atau Rumah HT beliau juga belum sempat ngecek, tapi ini saya langsung cek. Nah, di sini ada pelindungnya ya. Ini biasanya sih nggak begini. Nah, sekarang ada nih, kayak ada dosnya ini. Bagus ya. Jadi melindungi saklar yang ada di sini. Oke, di belakang sini ada beberapa konektor ya. Di sini konektor untuk dari radio kita, kemudian ini antena. Kemudian di sini ada switch untuk lampu. Jadi kalau kita pakai DC nanti di sini kita bisa hidupin lampunya. Di sini ya kita hidupin. Sekaligus untuk yang ini ya, untuk PIP ini kalau kita on kan, kalau kita masukin tegangan dia akan berfungsi. Jadi kita on kan ini. Kalau kita nggak on kan dia nggak berfungsi. Tapi harus pakai tegangan ya. Seperti itu. Nah, karena ini dia premium ya. Sekarang udah nggak pakai yang namanya switch yang dongle itu ya, si tik gitu ya. Ini sudah sistemnya cetak-cetok semua nih, tombol semua. Jadi kita mulai dari skala 30, kemudian skala 300, kemudian skala 3 kilo ya. Nanti kita akan coba untuk ngetes radio HF saya Homebrew SR10 ya, untuk melihat gimana wattnya keluar ya, berapa gitu ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita pakai 30 aja dulu ya. Ini yang saya bilang tadi. Jadi kalau kita pencet ini, nah ini dipencet berarti mode PIP ya. Ini kalau tidak dikasih tegangan dia nggak akan bergerak ini swirnya. Jadi harus ada tegangannya. Tapi kalau kita mode average, kita keluarkan aja seperti ini, nanti akan bergerak sendiri, akan bergerak sesuai dengan penunjukan SWR-nya nanti ya. Oke, jadi sangat simpel, makanya dia harganya cukup lumayan untuk sebuah SWR Daiwa ini. Tapi bagi Anda yang sudah ngerti, yang sudah tahu terhadap SWR ini, tentu harga segitu sudah wajar ya, karena ini powernya besar loh ya, tidak sembarangan orang bisa membuatnya. Ini stabil sekali untuk SWR Daiwa ini. Oke, kita akan segera coba tes sebuah radio HF yang saya punya, dan mungkin nanti ada 2 radio yang saya tes. Yang pertama nanti SR10. Ini SR10 ada standby di sini. Saya matikan dulu ya, mungkin ribut ya. Ini SR10 yang ada di sini. Kemudian nanti saya juga akan ngetes juga sebuah radio Homebrew, yaitu USDX ya. Nah, ini USDX yang ada saya doskan di sini. Nah, ini USDX ya, USDX QRP 40 meter band. Nanti saya akan pasang ya. Nah, teman-teman kan sudah lihat ya, kita nunjukin pakai digital ini bisa 6 watt ya. Nanti kita akan lihat untuk USDX ini dengan baterai, kalau di menggunakan SWR ini, Daiwa ini, dia akan keluar berapa. Oke, kita persiapkan dan habis itu kita langsung tes untuk SWR. Kita akan coba USDX kita ya, yang kita punya. Saya sudah
Coba ini di CW ya, di 7145. Kita pakai baterai, kita lihat. Kalau di SWR digital sama SWR yang mungkin lainnya yang seperti Diamond ya, 20 SX 200 ya, itu 6 watt keluarnya. Tapi kita lihat dulu pakai yang ini ya, yang ini berapa. Ini kita set average ya, kita coba ya. Ya, dia menunjukkan 4,5 watt. Dia menunjukkan 4,5 watt. Apakah kalau kita coba menggunakan PAP dia bisa 6 watt ya? Siapa tahu ya, karena ini dia kita average dia 4,5 watt, rata-rata dia 4,5 watt. Kita coba menggunakan PAP nanti ya. Oke, kita lanjutkan untuk pengukuran dari SWR CN901 menggunakan tegangan. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, ada lampunya. Ini kalau kita matikan, ini kita hidupin. Dan ini udah saya kalibrasi lagi ya. Tadi kan agak naik ya ininya jarumnya. Ini sekarang udah rata, semua kiri kanan udah rata. Kemudian caranya gini ya, untuk teman-teman yang mau nyeting, aduh sorry kena sentuh lagi. Kalau mau nyeting untuk SWR ini untuk jarumnya ya, kalau untuk jarum sebelah kiri ini yang ini ya, jarum yang ini itu settingnya ada di sini. Ntar saya matiin dulu, terlalu terang nanti nggak kelihatan ya. Nah, ini ada lubang ya, ini ada lubang, ini bisa baut minus ya di sini. Ini Anda putar, nanti dia akan bergerak. Dia akan bergerak, dan ini kita bisa standarkan untuk supaya dia rata di 0 sini ya. Kemudian jarum yang ini, jarum yang sebelah kanan, dia settingannya ada di sini, di lubang yang ini ya. Seperti itu. Jadi suatu saat jika Anda memang ingin mengkalibrasi lagi untuk jarumnya ya, khusus jarum, itu bisa diatur di situ ya. Ini kita hidupin lagi. Nah, ini udah standby lagi di SWR-nya, dan saya udah milih mode PAP ya. Kalau tadi average itu 4,5, apakah dengan PAP ini kita bisa dapat 5 watt ya? Kita coba aja. Kita coba. Nah, ini PAP-nya naik ya. Ternyata jarum PAP naik ya. Kalau tadi average dia 0, ini PAP naik sedikit, nggak apa-apa. Oke, kita akan coba tes dia bisa mendapat berapa watt untuk di PAP. Ya, tetap 4,5 ya, tetap 4,5. Jadi PAP itu setelah kita lepas PTT, dia turunnya pelan gitu ya. Tidak seperti average, dia naik langsung turun, naik turun gitu ya. Nah, sekarang saya pindah ke average lagi. Nih langsung turun kan jarumnya. Kita coba pencet. Ya, masih tetap sama di 4,5. Nah, itu average langsung turun dia. Oke, karena kita sudah ngukur ini, ternyata dengan Daiwa CN901 itu USD ini hanya keluar 4,5, tapi menggunakan SWR digital itu dia keluarnya bisa 5 watt. Nah, sekarang kita coba menggunakan antena ya. Saya akan masang konektor saya di situ. Jadi untuk antena luar yang saya punya, saya akan pasang di SWR Daiwa ini ya. Apa yang terjadi? Apakah dia bisa menaikkan wattnya yang dari semula itu 5 watt bisa jadi 6 watt atau bagaimana? Kita coba saja. Untuk kita pasang ya. Ini saya tadi pakai damilut ya, jadi sekarang saya pakai antena. Kita coba. Nah, ini sudah saya pasang antenanya. Kita tes untuk
wattnya, dan nanti sekalian bisa lihat SWR-nya ya. Ya sama ya, 4,5. SWR kita tidak bergerak di 7145. Saya akan coba bergeser, kita cari frekuensi yang lain. Saya coba turun di bawah ya. Kita coba turun di mana ya? Ya di sini aja 7072. Turun wattnya, tapi SWR masih tetap ajak, tidak bergerak di 7042. Coba ya, naik lagi sedikit. Nah, kita coba naik ke atas di 7200 ya. Jadi ini antena sudah saya matchkan, jadi bisa bekerja dari 7000 sampai 7200, 7.200. Ya, itu ya, SWR-nya gerak dikit. Oke, seperti itu untuk pengukurannya dari antena saya inverted V dan Dewa CN901. Nah, sekarang saya akan coba untuk mengukur SR10 sekalian, kita ukur SR10-nya berapa. Kalau di Dewa yang CN802 502 ya kalau nggak salah, itu untuk yang HF itu dia bisa 501 H2 ya kalau nggak salah ya, itu dia bisa 20 watt. Apakah di sini 20 watt? Kita akan tes. Oke, kita sekarang nyoba untuk SR10. Oke, kita tes di sini wattnya berapa, kita tes ya untuk mencobanya. Kita lihat berapa wattnya. Ini skala 30 ya, dia 20 di sini ya, kita coba lihat. Oke. Ternyata bisa keluar sampai 26 watt. SR10 bisa keluar 26 watt untuk menggunakan Dewa CN901. Wah, luar biasa ini. Atau mungkin karena antenanya ya, antenanya yang berbeda. Jadi seperti itu teman-teman ya, untuk pengukuran dari CN901. Kita nggak perlu pusing-pusing lagi kalibrasi dan segala macam, tinggal pencet skala powernya aja. Misalnya kalau saya skala 300, berarti kalau 20 mungkin di sini. Kita coba aja 20 ya di situ. Oke. Nah, itu 20, tapi lebih sedikit. Lebihnya itu nggak kelihatan. Kalau lebihnya nggak kelihatan, kita naikkan sedikit. Jadi ke 30 skalanya ya, supaya bisa kelihatan. Dia akan terasa di situ nanti kalau di skala 30. Oke. Nah, itu dia naik seperti itu ya. Oke, itu saja mungkin review untuk SWR Dewa CN901. Oke, ini dia review kita tadi ya. Dewa CN901 yang ada di depan Anda ini. Nah, ini ada karetnya kiri kanan ya, untuk melindungi supaya kalau misalnya terbentur atau jatuh dia tidak langsung kena besinya atau platnya di situ ya. Dia masih ada karetnya di sini. Dan ini juga kalau ditaruh dia juga bisa tidak bergeser-geser karena ada karet ini, bisa juga seret ya untuk menahan supaya nggak bisa bergeser-bergeser. Oke, itu dia dari saya untuk review dari Dewa CN901 HP3. Ini bisa maksimal 3 kW. Kemudian pengukurannya tadi cukup smooth, dan kita bisa langsung lihat ya untuk
kinerja dari pesawat kita, wattnya berapa, kemudian SWR-nya bagaimana, itu langsung terlihat. Jadi tidak perlu lagi kita kalibrasi, dia watt sama SWR-nya langsung terbaca di penunjuk layar sini, jarum sini ya, seperti itu. Dan itu yang bikin dia mahal karena dia langsung terbaca real untuk SWR-nya dan untuk watt-nya, sehingga tidak perlu kalibrasi. Karena kalau kalibrasi kadang-kadang meleset ya, potensinya itu kadang-kadang dia lari-lari gitu ya. Kita sudah kalibrasi, dia lari sedikit, kalibrasi dia turun lagi. Jadi untuk ngepaskannya itu sulit ya. Nah, kenapa dia jadi murah? Karena itu tadi, karena ada kalibrasi. Tapi kalau ini dia langsung ya, langsung. Jadi tidak perlu kalibrasi, wattnya ada, kemudian SWR-nya juga langsung terbaca. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih Anda sudah nonton review saya mengenai SWR Daiwa CN901. Oke, semoga bermanfaat. Yang kecal itu yang kita suluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bantri.